Ilmu pengetahuan barat saat ini yang memandang rendah segala sesuatu yang tidak logika adalah kesalahan besar bagi mereka. Kebuntuan sains saat ini adalah terbatas pada materi fisik bahani yang hanya dirasakan oleh 5 indera tubuh. Sejatinya, saat ilmu pengetahuan beralih meneliti pada yang non-fisik non-materi, disitulah kecepatan sains bergerak maju membawa peradaban menuju kemajuan pesat mensejahterakan manusia. Mari kita simak kemajuan pencapaian ilmu pengetahuan yang telah dicapai leluhur kita, levitasi yang banyak tampil di relief situs-situs. Hello everyone, here's a levitation system I've been working on lately to pass the time. I've always wanted to build one of these, ever since I saw a very old but well-built levitation table that my friend Jeff Mullins has. The design of this table is similar to the concept behind maglev trains. Maglevs use 2 sets of magnets. The support magnet coils on the bottom of the tracks lift the train, and the guidance coils on the side provide lateral stability. Now if you curl the maglev track design into a circle, you'll get a scheme that looks like this. The coil in the center does the lifting, and the coil around the outside provides the lateral stability that keeps the disc from flying off the table. The circulating currents induced in the disc can be quite high, however, and the disc will heat up quickly if it's made from a lossy conductor. On my setup here, the lifting coil is this big one in the middle, and these 2 stacked outer coils provide the lateral guidance needed to keep the levitating objects on the track, so to speak. For controlling the AC drive current, I decided to go with an old-school variac, because they're quite bulletproof, and I had this one sitting around just waiting to go into a project. It's essentially a 240-volt transformer bent into a circle with a knob that adjusts the turns ratio by moving a carbon slider along the windings. Here's a glass tabletop to protect the windings, since many items that you might want to levitate can get very hot or messy. These magnet coils can induce fairly high circulating currents in a levitating conductor, well over 1,000 amps under the right conditions. A bare aluminum disc quickly becomes too hot to handle at these current densities, so I thought that I might use a 5-quart sauté pan for this demo. It's made from aluminum with a Teflon coating, and it has 2 handles for moving it around while hot. I've wired the levitation table straight into the 240-volt panel, and everything seems to be ready here. So let's close the main breaker. Oh, and make sure there's no stray tools lying around first. As the drive current increases, Meja levitasi dibuat dari 2 gulungan belitan lingkaran kumparan, yaitu bagian dalam dan luar 2 lingkaran. Jika 2 lingkaran kumparan ini dialiri listrik akan memberikan efek medan gaya yang terjadi. Efek medan magnet yaitu stabilitas lateral. Efek ini dapat mengangkat benda ke atas terbang dari meja. Konduktor pada dasarnya adalah lingkaran medan gaya magnet dengan gaya yang dapat menyesuaikan rasio belokan dengan menggerakkan penggeser karbon di sepanjang belitan lingkaran kumparan. Lebih dari 2 abad yang lalu, bagaimana spesies laba-laba dapat terbang, ini sudah dikenal oleh para ilmuwan. Bagaimana laba-laba bisa terbang tanpa sayap? Mereka ilmuwan menyadari bahwa laba-laba dapat terbang tanpa mempunyai alat berupa sayap seperti burung. Beberapa di antara spesiesnya yang diketahui termasuk Aragon dentapalpus. Laba-laba ini memiliki perilaku yang serupa, yaitu dapat melayang di udara. Bagaimana laba-laba ini dapat melayang? Bagaimana cara kerjanya? Sebelum laba-laba itu melayang, makhluk ini melakukan sedikit tarian. Setelah itu ia terbang menjauh dari tempat ia semula berada. Proses ini dikenal sebagai balon analisis. Laba-laba seperti melakukan ritual menari. Kemudian setelahnya yang dilakukan adalah meningkatkan daya tahannya terhadap angin atau mengikuti gerak angin sehingga angin akan membawanya pergi, bahkan dengan angin yang sangat ringan sekalipun. Melayang di udara dan berhasil melambung, seolah-olah ia dapat terbang melawan gravitasi bumi. Cara untuk menjelaskan perilaku ini adalah identik dengan memahami interaksi muatan listrik.
yaitu yang berawal atau berdasar bisa dari positif atau negatif yang mengikuti prinsip-prinsip dua kutub saling menarik atau saling bertolakan. Jadi kemungkinannya adalah laba-laba menggunakan gaya tolak ini untuk terbang menjauh. Tampaknya teori ini memberi kita lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Informasi kuncinya di sini untuk membuka misterinya adalah bahwa baik tanah maupun atmosfer di sekitarnya dapat bermuatan listrik. Keduanya itu memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kita juga tahu bahwa mencoba menghubungkan kedua kutub secara langsung menciptakan hubungan pendek dan menciptakan percikan api. Percikan listrik atau api terjadi karena elektron bermuatan negatif ditarik ke kutub positif. Pada sebuah atau beberapa baterai dapat terjadi karena ada perbedaan potensial atau tegangan. Dan saat mencapai titik di mana mereka begitu dekat, tetapi tanpa melakukan kontak atau saling bersentuhan, sehingga yang terjadi arus listrik dapat bergerak melalui udara. Proses ini yang diketahui sebagai proses ionisasi. Pada kejadian petir di alam, perbedaan esensial tidak selalu cukup besar untuk menghasilkan petir. Bumi memiliki muatan negatif dan atmosfer memiliki muatan positif. Karena laba-laba akan bersentuhan langsung dengan lantai, ia juga akan memiliki muatan negatif dan karena itu dapat ditolak oleh lantai. Jika kita menganalisis ritual laba-laba sebelum terbang akan menyadari ada didapat pemahaman yang bisa memberi kita petunjuk yaitu saat jaring dilempar ke udara. Jadi karena adanya muatan listrik, atau karena tidak ada yang mencegahnya terjerat atau tertahan gravitasi. Muatan listrik yang ada pada jaring laba-laba itu sangat masuk akal karena setiap utas jaring laba-laba akan bermuatan negatif dan karenanya saling tolak dan juga pada saat yang sama mereka akan ditolak oleh muatan tanah, karena semuanya memiliki polaritas yang sama. Inilah yang terjadi pada keadaan tubuh melayang melawan gravitasi dan hal ini telah dilakukan leluhur kita, yang banyak tampil pada relief di situs-situs di Nusantara. Perilaku ini persis sama dengan yang terjadi pada rambut kita saat kita menggosoknya dengan balon. Karena saat balon kita gosokkan pada rambut dengan demikian kita mengisi balon dengan listrik positif sedangkan balon bermuatan negatif. Dengan cara ini gaya tolakan antara laba-laba dan tanah berhasil menjadi lebih besar dari gravitasi dan seolah terbang melayang tanpa sayap. Jika potongan kertas diletakkan di bawah balon yang baru saja kita gosok ke rambut, dan kita dekatkan pada potongan kertas-kertas, kita melihat kertas-kertas itu akan terbang, begitu juga dengan kejadian laba-laba yang dapat melayang. Tapi itu tidak berakhir di sini, banyak misteri yang belum terpecahkan. Kembali ke contoh balon di rambut kita dan bagaimana laba-laba berhasil membuat jaringnya yang berperilaku mirip dengan balon yang digosok pada rambut kita. Tetapi yang aneh terjadi pada laba-laba adalah, makhluk itu tanpa melakukan pergesekan dengan benda apapun. Mungkinkah laba-laba merasakan sesuatu yang tidak dapat kita lihat untuk memecahkan misteri ini? Dan yang terakhir yang tersisa adalah tentang laba-laba terbang akan membantu kita untuk memahami fenomena alam semesta, diantaranya levitasi. Memahami kemajuan jejak leluhur, adalah memahami pencapaian ilmu pengetahuan yang tidak hanya materi, tetapi benar-benar memahami dan meyakini ada eksistensi luar biasa di tubuh fisik manusia juga di alam semesta. Memahami akan hal ini, adalah pencapaian langkah kemajuan ilmu pengetahuan melebihi pencapaian sains saat ini yang buntu dan hanya berjalan di tempat. Apa yang sedang terjadi pada sebuah kapal layar mungkin dianggap hanya sebagai tanda keberuntungan bagi para pelaut saat badai. Mungkin terdengar seperti fiksi tetapi fenomena ini nyata meskipun secara teknis belum difahami sains saat ini. Bagian tepi layar seperti terbakar percikan api, sebenarnya itu bukan api melainkan listrik. Sampai saat ini fenomena tersebut dapat dilihat dengan cara pandang tentang energi, yaitu pada situasi di mana terdapat perbedaan potensial yang besar antara suatu objek dengan lingkungannya. Fakta tentang fenomena yang sekarang dikenal sebagai efek lucutan corona ini adalah, bahwa ada daerah-daerah tertentu yang lebih rentan terhadap kejadian ini. Mereka melakukan serangkaian tes terkait dan yang pertama adalah untuk memahami bagaimana efek corona dihasilkan di alam. Bahkan pada pohon, dapat terjadi konsentrasi medan listrik yang dihasilkan di ujung cabang tertinggi. Hal ini yang akan menambah menjelaskan kepada Anda mengapa laba-laba mencari tempat tinggi sebelum mulai terbang dan juga bagaimana mereka menjadi bermuatan listrik tanpa bergesekan dengan apapun. Dan tidak hanya itu, dalam penelitian ini mereka mampu menunjukkan bahwa rambut-rambut kecil yang terletak di kaki juga dikenal dalam ilmu biologi sebagai Trichobacteria. Dan apakah kita tidak cukup sampai di sini? Dalam penelitian ini mereka menempatkan laba-laba di lingkungan yang terkendali tanpa aliran udara.
Mereka ilmuwan ragu laba-laba ini bermuatan listrik untuk dapat terbang. Nikola Tesla dalam labnya sendiri ia menemukan apa yang disebut dengan teleportasi. Segala sesuatu adalah energi, ia bergerak melalui hal yang disebut waktu dan ruang melintasi multidimensi, melalui vibrasi pada frekuensi tertentu. Dari pengalaman anti-gravitasinya yang didapat Tesla semua bentuk atau pemikiran tentang levitasi. Karya Tesla dalam levitasi diuraikan sebagai berikut. Komposisi logam dan struktur dari instrumen yang dibuatnya dan salah satunya terbuat dari cakram dan dengan bola kristal raksasa di bagian atas, adalah semacam pemegang giroskopis. Medan gaya listrik akan muncul dan tersebar di sekitarnya, kristal itu menyala dari inframerah ke arah ultraviolet. Proses kerja ini apa yang dikenal sebagai getaran energi yang menyebar melewati jarak waktu dan ruang disamakan dengan laju getaran warna aquamarin. Tesla mengatakan tentang otak, perangkat ini memiliki kapasitas terbatas. Yang karena itu ia tidak bisa mempercayai yang di luar yurisdiksinya, ia tidak ingin percaya apapun di luar itu. Artinya, jika Anda melakukan aktivitas bepergian dengan pikiran Anda dan itu akan kembali kepada Anda sendiri dan kemudian semua ini sejatinya Anda sedang tidak pergi. Sains dan ilmu pengetahuan saat ini kedengarannya dan dianggap seperti teknologi yang paling mutakhir. Sejatinya ini adalah sesuatu yang harus kita bicarakan secara spiritual agar kita dapat menggunakannya untuk kemajuan peradaban manusia dan mampu menjelaskannya tentang banyak fenomena alam semesta yang tidak terjangkau nalar. Selama ilmu pengetahuan masih terjebak pada yang hanya dapat diindrai oleh panca indera, material dan bahani saja dan masih mengabaikan yang di luar itu, yaitu eksistensi adanya jiwa ruh dan adanya eksistensi mutlak singularity yang di luar jangkauan indrawi. Maka ilmu pengetahuan akan hanya berjalan di tempat, tidak membawa kemajuan untuk kesejahteraan umat manusia. Inilah kebuntuan sains yang terjadi saat ini. Energi semua magnetis sifatnya bebas, begitu juga jiwa yang bersifat bebas tanpa ikatan atau terperangkap dalam tubuh manusia. Semua yang materi adalah bentuk eksistensi dari energi. Energi menampilkan diri dalam alam fisik berupa medan gaya, yang dapat diterjemahkan sebagai listrik. Listrik arus searah disebut DC direct current, dan yang tidak searah dikenal sebagai arus AC alternating current. Aliran listrik dalam satu arah dalam komponen dioda. Ada lusinan jenis dioda, tetapi kita akan fokus pada dua saja, yaitu yang pertama ditemukan dioda vakum dan salah satu yang paling banyak digunakan saat ini dioda semikonduktor. Arus terjadi karena pada tingkat atom terdapat elektron yang bermuatan negatif yang dapat bergerak masuk. Dalam hal ini bila dieksitasi oleh kalor dilepaskan dari bahan dalam bentuk ion. Alternatif yang berbeda, difahami bahwa jika arus listrik dimasukkan ke dalam pelat logam bermuatan positif, bahan gelap hanya disimpan di piring ini dan bukan di kaca bola. Dioda hanya memungkinkan aliran arus dalam satu arah, menjadikannya komponen yang ideal untuk memperbaiki sinyal alternatif atau juga alat pengatur arus karena jumlah muatan yang mengalir dari anoda ke katoda berhubungan langsung dengan suhu sistem dioda diganti bahan konduktor. Misalnya ketika menerapkan medan magnet pada suhu tertentu atau dipengaruhi oleh radiasi di antara faktor lainnya. Meskipun mereka memiliki matriks atau bahan dasar yang sama seperti silikon, salah satu semikonduktor akan memiliki elektron bebas yang berlebihan dan oleh karena itu dikenal sebagai semikonduktor tipe N untuk negatif. Dua semikonduktor ini bersama-sama terjadi baik karena elektron akan mencoba bergerak menuju terminal positif dan oleh karena itu tidak akan ada arus yang mengalir melalui dioda. Jika kita membalikkan koneksi, elektron akan mencoba bergerak ke arah yang berlawanan dan mereka akan melewati semikonduktor tipe P. Menyeberanginya hingga mencapai kabel konduktor di sisi lain. Ada banyak jenis dioda untuk situasi yang berbeda dan mungkin salah satu yang paling dikenal sebagai dioda pemancar cahaya juga dikenal sebagai lampu LED. Lampu akan menyala jika daya listrik dapat mengalir dalam dioda. Hal ini identik dengan apa yang terjadi pada tubuh manusia. Energi yang eksistensinya di tubuh kita adalah listrik. Ia dapat menerangi komponen material otak untuk berpikir, juga menangkap getaran vibrasi informasi dari alam semesta dalam frekuensi relaksasi gamma. Tubuh manusia yang digerakkan oleh jiwa murni lepas dari ego diri, lepas dari kemelekatan tubuh materi dan nafsu keduniawian, akan membawa tubuh materi ini bergerak beraktivitas sesuai dan selaras dengan alam semesta. Sampai tubuh materi manusia ini mencapai waktu luruh kembali kepada materi yang berasal dari bumi dan jiwa ruh Atman akan kembali pada asal muasal, sesuatu yang maha menggerakkan. Maka,
belajar pada jejak leluhur kita lebih baik daripada belajar ke barat, biarlah sains barat hanya mengkonfirmasinya saja, akan kebenaran kemajuan leluhur kita dan anak cucunya, yang juga belajar dari pencapaian yang telah dialaminya, karena di diri kita masih tertinggal DNA bangsa unggul. By Santo Saba.